Oke, kali ini kita mau tes VGA Asus RX 5700 XT. Ini casing bawaannya sudah diganti menggunakan waterblock. Waterblocknya yang ini. Jadi nanti ini dijual sama waterblock. Dan saya sebagai penjual hanya menggaransikan kalau pembeli menggunakan waterblock pada saat pengetesan. Karena kalau udah menggunakan casing bawaan ini bisa terjadi, kalau terjadi kesalahan perakitan, ini resikonya ada di yang pembeli. Jadi saya tidak melakukan memberikan garansi jika pembeli melakukan pengetesan menggunakan ini. Ini semuanya masih normal ya. Ini kabelnya masih normal. Ini saya sarankan kalau menggunakan ini, tapi janganlah. Ini harus diganti ya. Tapi sebaiknya menggunakan waterblock ya. Karena untuk membuka waterblock ini itu agak rumit ya. Membuka waterblock ini agak rumit untuk dipasangkan ke sini. Jadi pembeli juga sudah deal bahwa saya hanya menggaransikan kalau dilakukan pengetesan menggunakan waterblock. Sedangkan kalau pembeli melakukan pengetesan pakai ini, itu adalah menjadi tanggung jawab pembeli karena dia udah membongkar VGA ini. Jadi sebelumnya ini kan komputer lagi keadaan mati ya. Inilah ya, ini komputer lagi, kita hidupkan dulu ya. Kita mau ngetes fungsi VGA ini. Kita mau ngetes, oke, 1, 2, 3 ya. Kita ngetes, kita lihat layar ya. Ini ada tampilannya, ada ya. Tampilan layarnya ada ya. Ini lagi loading Windowsnya. Oh, lagi update Windows ternyata. Soalnya komputernya selalu terhubung dengan jaringan internet, jadi otomatis dia kalau ada update ya pasti otomatis. Ini agak lama ya. Kita lihat dulu VGA nya. Oke, ini udah masuk ke Windows ya. Oh, restarting ya. Ya, tunggu aja. Ini udah masuk ke Windows. Jadi ini menggunakan power supply Corsair ya. Corsair 850X, jadi 850 watt yang saya menggunakan. Jadi kalau misalnya ini ada mouse. Jadi misalnya kalau pembeli mau ngetes atau mau pasang VGA ini harus menggunakan power supply yang bagus ya. Kalau saya punya merek Corsair, ada juga sih yang merek-merek yang bagus, tapi kalau menggunakan power supply yang murah itu rawan rusak. Jadi saya nggak melakukan garansi kalau salah pemasangan. Tolong kalau misalnya melakukan pengetesan, pembeli melakukan pengetesan juga harus dilihatkan power supply-nya dan dijamin power supply itu masih bagus. Kalau saya menggunakan power supply Corsair, itu kan power supply yang udah termasuk bagus, Gold 850X. Dia harga sekitaran 2 jutaan. Ini masih update ya. Terus ini kabel dari power supply ini ada 8 pin sama 6 pin ya. Dia menggunakan PSU 8 pin sama 6 pin. Dan ini LED-nya, LED bawaan ini. Bentar ya.
LED bawaan ini saya udah cabut. Radeon, ini Radeon kan, saya udah cabut, saya pasang di sini, dan voltasenya saya ambil dari 12 voltnya PWM, pin PWM ya. Saya ambilnya dari 12 volt pin PWM di sini. Ada pin PWM di situ, jadi bisa nyala. Jadi kalau dia sebenarnya kalau menggunakan casing ini, volt tegangannya sumbernya dari board di dalam ini, board di dalam VGA ini, motherboardnya. Tapi karena ini menggunakan water cooling, itu tidak memungkinkan kalau kita mengambil volt dari sini, karena di bawah ada air. Sistem pendinginnya menggunakan air ya. Jadi kita ngambil voltasenya untuk menyalakan LED ini dari motherboard ini ya, di bawah sini, bukan boardnya VGA. Dan saya udah jelaskan ke pembeli, dan pembeli bilang oke. Oke, kita lihat. Ini masih masuk baru setelah selesai restart. Tadi updating Windows. Masih lagi updating Windows. Nanti setelah masuk di Windows, kita akan melakukan uji stress test. Nanti kita akan melakukan ada sebuah aplikasi yang akan memaksa VGA itu untuk bekerja 100%. Dan kita akan lihat grafik penambahan suhu, kenaikan suhunya apakah normal. Itu akan menunjukkan kalau VGA-nya masih bagus. Dan biasanya kalau VGA-nya udah rusak atau udah mau artefak, itu pada saat melakukan pengetesan, muncul di layar itu ada bintik-bintik yang merusak layar lah. Dan kita akan lihat apakah di layar akan muncul bintik-bintik, dan juga kita akan lihat performa kenaikan suhunya apa bagus atau terlalu panas atau gimana, normal. Nanti kita akan lihat di sini. Ini masih update Windows ya, memang agak lama. Lambat ya. Nah, udah masuk. Ya. Pertama-tama kita itu dulu ya. Kita lihat software AMD-nya ya. Ini karena masih restart awal, dia jadi masih banyak program-program di latar yang masih loading. Ini apa namanya? Ini AMD Radeon ya, RX 5700 XT. Ini kalau saat kondisi normal, kondisi ideal, ini temperatur CPU ini sekitar 30-an lah, 38 sampai 40 lah. Ini termasuk normal ya, 38 sampai 40. Ini kalau menggunakan ruangan ber-AC justru dia lebih turun, dia jadi 35. Cuman karena ini masih pagi jadi saya nggak pasang AC. Oke, ini kita lihat sementara ini sini ya. Nanti ini kita akan melakukan pengetesan menggunakan pengetesan stress test. Kita menggunakan aplikasi, nah ini kita menggunakan aplikasi ini, Furmark. Oke, kita klik 2 kali lagi. Nah, ini dia. Oke, pertama kita melakukan stress test ya, GPU stress test. Oke, kita klik. Oke. Nah, ini kita lihat. Kita besarkan aja ya supaya
Oh, udah nggak bisa ya. Ya udah, kita tes pakai ini aja. Ini kalau kita lihat suhunya, suhu maksimum 81 derajat, minimumnya 60. Ini kalau VGA-nya rusak, dia itu biasanya layar ini ada bintik-bintik berwarna, kayak warna pelangi, atau dia bisa jadi blur, atau bisa jadi hitam. Ini selama kita melakukan pengetesan aman ya, nggak ada bintik-bintik apa gitu, atau layar blank. Nggak ada layar blank ya, nggak ada layar blank ya. Ini temperatur tertingginya 83. Ini wattnya udah dipaksa kerja 99%, atau udah mau 100% dipaksa kerjanya. Ini masih, jadi kalau dia VGA ini, dia kalau apa namanya, kalau dipaksa kerja 100%, ini suhunya cuma 83. Coba kita pakai, kita ngetes kita lihat software bawaannya AMD. Ini pasti sama juga. Nah, ini juga 84 ya. Lihat. Ini kalau ini temperatur VGA-nya, kalau ini temperatur memorinya. Kalau memori memang dia agak tinggi. Cuman ini dalam kondisi, dalam batasan normal. Kalau 100 dia 100 sampai tinggi itu 120. Kalau udah lebih dari 120 udah nggak normal itu kalau memorinya ini. Kalau ini memang normalnya 84, tapi kalau udah mau 100 itu bahaya. Ini fan speed kenapa begini? Ini karena nggak menggunakan fan ya, jadi ini salah angkanya. Karena dia menggunakan water, pendinginnya sistem water, jadi dia nggak dicolok pinnya, jadi memang dibaca aplikasinya seperti ini. Ini 84113. Kita tutup aja ya, karena nilainya sama dengan aplikasi Furmark. Ini udah mau berapa menit masih normal ya. Nah, ini udah maksimum 84 derajat. Coba kita close lagi, terus kita pakai yang 4K ya, 4K. Lalu kita pakai ya 4K aja ya, supaya lebih jelas untuk melihat ada bintik-bintik apa enggak. Nah, ini 4K lebih jelas ya, karena dia agak besar. Ini kita udah melakukan stress test ya. Kita lihat suhunya. Coba kita lihat suhunya. Nah, ini suhunya 84 ya, maksimum 84-85. Karena ini menggunakan 4K ya, jadi dia memang kerjanya lebih berat. Tapi kalau untuk VGA ini standarnya itu kalau di bawah 100 sudah masih aman. Apalagi kalau udah 85 itu sangat aman kalau udah kerjanya udah 100% ya. Tapi kalau untuk kerjaan yang ringan dia nggak mungkin sampai 85, paling 40, 50, 60 lah. Ini tergantung kerjaannya ya, karena ini udah dipaksa kerja 100%, jadi suhunya 85. Dan layarnya juga nggak ada bintik-bintik hitam ya. Ya, ini udah selesai ya, udah selesai pengetesan. Dan ini hasilnya ini untuk 4K dia dapat 38 fps. 4K ya, jelas ya. Kalau kita menggunakan HD mungkin lebih tinggi fps nya. Terus GPU nya temperaturnya 85. Ini resolusinya 4K ya, menggunakan TV. Ini ada fps min. Terus ini ada VGA nya RX 500 XT, ada penunjukan spesifikasinya, ada clock CPU, clock GPU, ada memori. Nah, ini jadi hasilnya seperti ini. Jadi ini tergolong normal ya, karena temperaturnya 85 derajat Celcius. Oke, jadi pada saat kami jual VGA ini aman ya, nggak ada masalah. Nanti kalau dilakukan pengetesan oleh
pembeli, ini disarankan menggunakan power supply yang bagus, terus menggunakan juga sistem water cooling seperti ini. Jadi ada apa namanya, reservoir, terus di sini ada pompa, jadi dia punya selang juga, jadi nanti ada pompa, jadi nanti air ini akan mengalir ke sini, dia melalui water block, dan panas dari sini, panas dari VGA ini akan dikeluarkan di sini, terus masuk ke belakang, nanti ada sistem pendingin di belakang, lewat sistem pendingin di belakang masuk lagi ke reservoir, terus begitu terus berputar terus seperti ini. Jadi memang dia lebih adem ya. Kalau menggunakan bawaan ini, dia pasti dia panas. Ini kalau kerja berat dia panas dan ribut juga, dia lebih panas. Tuh kemarin saya tes, kalau dia kerja berat 4K itu bisa sampai VGA-nya itu bisa sampai 100 derajat Celcius. Terus yang memorinya bisa sampai 120 derajat Celcius. Walaupun masih dalam kondisi aman, tapi saya khawatir karena itu gampang kalau dikerja terus-terusan berjam-jam, itu akan gampang merusak komponen-komponen VGA. Jadi saya tetap menyarankan juga harus menggunakan sistem water cooling seperti ini. Oke, nanti kalau pembeli setuju, berarti pembeli udah melakukan transaksi. Nanti video ini saya akan upload ke YouTube dan memberikan link ke Tokopedia atau ke marketplace, ke e-commerce ya. Nanti saya akan berikan link ke e-commerce. Nanti kalau jadi di deskripsinya udah ada link ini, dan saya juga tulis di deskripsi inti-intinya. Jadi kalau pembeli setuju dan pembeli melakukan transaksi, berarti pembeli sudah paham dengan apa yang sudah saya sampaikan ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.